yang bersuka cita, mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Shalom semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Mari saya undang untuk Bapak Ibu yang masih ada duduk di belakang, boleh mengisi bangku yang terdepan agar kita sama-sama bersiap-siap untuk menerima lawatan Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau memuji dan menyembahnya dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang bersuka cita. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk siap memuji menyembah Engkau dan menerima taburan firman-Mu. Lawat kami dengan urapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Lewat pujian penyembahan kami, biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukurmu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kaulah penolong, penolongku dan Allahku, ya yang sepertimu. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang berseru kepada penolongku. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong, penolongku
Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berkuasa. Tiada satu kuasa pun dapat mengalahkan kehidupan kami, karena kami berpegang teguh hanya kepada Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Yang kau alami, mungkin kecewa yang kau alami, serukan pada Tuhan. Mungkin kekurangan dalam perekonomian, mungkin segala sesuatu ketakutan yang tidak bisa kau ungkapkan kepada manusia, ungkapkan kepada Tuhan. Ya, terus serukan kepada Tuhan. Terima janji Tuhan. Jemaat boleh nyanyi dengan sungguh-sungguh, angkat tanganmu, terima urapan dari Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan benar Tuhan menggenapi imanku bersemangat percaya. Kami sepakat Tuhan, kami taruh rasa percaya kami, iman kami hanya kepada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Sekali lagi, terima kasih. Kami punya Allah yang besar. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima salah, kemenangan darimu. Ku terima salah, ku terima salah. Kami terima Tuhan. Ku terima salah, kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, rasa takut, rasa kecewa, rasa marah, dan rasa yang tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Tapi ketika kami datang kepadamu dengan sorak-sorak kemuliaan, kami mendapatkan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan kami, syukur dan hormat kami hanya bagi nama-Mu.
kami percaya, iman kami bersepakat, kami percaya janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita sepakat di sini, kita bukan untuk menonton, tapi kita untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan ketulusan hati kita. Amin. Amin. Kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Mari puji sembah Tuhan kita. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita kita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Seberapa banyak kita di sini yang merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita? Boleh angkatkan tangannya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Katakan,
kasih. Kita akan masuk dalam persembahan. Bagi yang bertugas, kami undang untuk maju ke depan. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau ajaib, dan Engkau penuh kasih. Segala berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami bersyukur. Sebentar, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum sempat memberikannya. Engkau yang mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan-Mu Tuhan, persembahan kami Tuhan, biar menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita buka hati kita persiapkan agar kita siap untuk ditaburi firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan, menguatkan kehidupan kita semakin bertumbuh. Tuhan, Engkaulah bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak salah memilih Engkau sebagai satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada karena Engkau yang memilih kami. Dan kami siap untuk menerima firman. Haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga
memilih Engkau Tuhan. Bagian yang terbaik. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami setia ya Tuhan. Kami percaya memilih Engkau adalah terbaik dalam hidup kami Tuhan. Berharga hanya Kau Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Memilih-Mu. Bagian yang terbaik. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Takkan terganti. Paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya Tuhan tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita akan bersama-sama. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah harta selamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun hari-hari ini kami boleh diperhadapkan dengan kekhawatiran, rasa cemas, tapi kami hanya tahu bahwa Yesus harta segalanya dalam hidup kami. Mungkin kami boleh hari-hari ini khawatir, tapi hanya Yesus pengharapan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang melawat buat setiap kami pagi hari ini. Kami sudah mendengar pujian, kami sudah menaikkan syukur kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bukakan buat setiap hati kami, supaya firman-Mu gak lalu, tapi firman-Mu boleh tertanam kuat dalam hidup kami Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat harapan dalam kehidupan kami. Mungkin dunia tidak menawarkan kenyamanan, dunia tidak menawarkan sesuatu yang pasti, tapi hanya Yesus yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami serahkan dalam tangan-Mu. Selama firman-Mu boleh hamba-Mu sampaikan, bila firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah dalam hidup kami, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Puji Tuhan, ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Kalau tadi saya lihat ada beberapa jemaat yang dulu boleh bergereja di tempat ini dan melayani di tempat ini, boleh kembali. Ada yang dari Ambon, puji Tuhan. Ada dari Kendari, juga puji Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada satu anugerah yang luar biasa untuk kita boleh bersama-sama, boleh ada di tempat ini saudara. Bapak Ibu, ketika saya bertanya kepada beberapa orang, hal yang tersulit yang dilakukan itu adalah mengampuni saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Ibu apakah benar adalah orang yang sulit mengampuni? Boleh lihat kanan kirimu Bapak Ibu. Kalau wajahnya itu menyeramkan, dia adalah orang yang sulit mungkin mengampuni saudara. Karena Bapak Ibu yang saya kasih, ini adalah hal yang sulit dilakukan oleh banyak orang ketika apa? Ketika kita ini melepaskan pengampunan saudara. Dan saya percaya saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita ini mengampuni diri kita sendiri saudara. Ternyata ada satu refleksi dalam kehidupan kita, bukan hanya kita mengampuni orang lain, tetapi kita belajar untuk mengampuni apa? Diri kita sendiri saudara. Dan hal yang penting dalam kehidupan kita saudara,
Bagaimana ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan ketika kita ini belajar untuk mengampuni diri kita sendiri, saudara. Yang berkati katakan amin. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, saya mau buka kebenaran firman Tuhan sebelum saya akan masuk pada Lukas 15, saudara. Saya diingatkan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saudara. Di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan, saudara. Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari-hari ini banyak hal yang nggak jelas, banyak hal yang tidak membuat pasti dalam kehidupan kita. Tetapi ada firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita untuk kita belajar mengampuni, saudara. Secara khusus kita belajar mengampuni diri kita sendiri, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang tidak move on, banyak orang tidak bisa berhasil kehidupannya, banyak orang tidak bisa melakukan sesuatu yang besar karena Bapak Ibu masih teringat dengan apa? Dengan masa lalunya, saudara. Dan ketika kita tahu bahwa masa lalu itu ada sesuatu yang tidak baik, itulah yang membayangi dalam kehidupan kekristenan kita untuk kita tidak bisa apa? Tidak bisa maju melangkah dan pertumbuhan iman kita, saudara. Karena salah satunya apa? Kita ini sulit mengampuni akan apa? Kegagalan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Dan dengar, saudara, kalau hari ini kita boleh survive, kita boleh hidup di tahun ini, itu semua karena apa? Kebaikan Tuhan. Tetapi kadangkala kita ini mengingat bahwa apa? Ada satu masa kelam yang dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin kita pernah dilukai orang-orang lain. Mungkin kita pernah diperkatakan oleh orang lain. Ataupun kita pernah diperlakukan oleh orang lain. Sehingga dalam kehidupan kekristenan kita, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa banyak orang itu merasa ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, saudara? Yang selalu bilang begini, aduh Pak Pendeta nanti aja Pak Pendeta. Aku malu Pak Pendeta di depan banyak orang. Haleluya, saudara. Bilang sama kanan kirimu, jangan malu-maluin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kalau yang senyum-senyum lebar itu pasti nggak mau malu-maluin, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dengar, bahwa kita harus mulai melangkah dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita buka dalam Lukas, Bapak Ibu. Kita boleh buka Lukas. Aldo boleh diputer. Dalam Lukas pasal yang ke-15, saudara. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, saudara. Saya nggak akan baca keseluruhannya. Karena waktunya ini singkat. Saya akan membaca beberapa ayat dan Bapak Ibu boleh membacanya, nanti akan direnungkan di rumah, saudara. Saya akan masuk pada perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata anak yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara apa? Mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh hak warisannya itu. Lalu ia pergi negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup apa? Berfoya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah satu perikop yang saling bergantungan, saudara. Di mana di pasal yang ke-15 itu bicara tentang domba yang hilang. Dan setelah itu bicara tentang dirham yang hilang. Dan setelah itu bicara tentang anak yang hilang, saudara. Ini adalah satu perikop yang saling bergantungan. Kenapa Tuhan sampaikan ini untuk kita boleh renungkan bersama, saudara? Karena ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana ada satu perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah sesuatu hal yang baik tentunya ketika kita melihat. Di mana ada satu kisah anak yang hilang yang memperlihatkan seorang yang bisa bangkit dari kejatuhannya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah satu perumpamaan di mana pada saat itu, saudara,
ada seorang anak yang datang kepada ayahnya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milikku," saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, tentu ketika ada seorang anak datang kepada orang tuanya dan meminta hartanya, saudara, mungkin orang tuanya akan mengerjakan itu, betul? Betul? Betul, saudara. Mungkin ada seorang anak datang kepada bapak, ibu, saudara semua dan minta hartanya, pasti bapaknya akan memberikan yang terbaik, saudara. Tapi dengar Bapak Ibu yang saya kasih, bukan sampai di situ, saudara. Tetapi ketika hartanya itu sudah apa? Sudah diberikan, sudah dibagi-bagikan, saudara. Apa yang terjadi dengan anak yang bungsu ini, saudara? Dia apa? Dia melakukan hal yang luar biasa. Dia memboroskan miliknya dengan hidup apa? Berfoya-foya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika dia dapatkan harta yang banyak, dia berfoya-foya, saudara. Dia menghabiskan segala sesuatu yang sudah dipercayakan dalam hidupnya, Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat hari-hari ini, mungkin ketika Bapak Ibu boleh punya harta, Bapak Ibu punya mobil, punya rumah mewah dan sebagainya, saudara. Tapi suatu ketika itu hilang di hadapan kita, apakah kita berteriak sama Tuhan bahwa Tuhan gak adil dalam kehidupan kita, saudara? Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, belajar sama-sama bahwa ternyata apa? Kita harus belajar bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu bukan milik kita, saudara. Tetapi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu Tuhan percayakan selama kita ini ada di dunia, saudara. Dia berkati, katakan amin, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dengar baik. Ada sesuatu yang menarik. Di sini dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun membencinya kepadanya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang terjadi? Lalu dia pergi bekerja dengan majikannya, dan saat itu menyuruh ke ladang dan menjaga babi, saudara. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang terjadi? Terjadilah kelaparan di negeri itu, saudara. Dan ketika terjadi kelaparan, dia mulai pusing bagaimana dia harus hidup di sana. Dia mengambil keputusan bahwa apa? Dia makan dengan apa? Ampas babi, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ini satu cerita yang mungkin kita pernah dengar. Di mana pada saat itu ada penderitaan yang luar biasa. Karena dia sudah menjual seluruh hartanya. Dan dia mulai apa? Kehilangan, saudara. Bagaimana dia harus kembali kepada orang tuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan, saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap apa? Bapa, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kita boleh baca di ayat yang ke-19, saudara. Kita boleh katakan bersama-sama, kita akan baca bersama-sama. Ayat 18 sampai 19. Kita akan baca 1, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap apa? Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada satu yang menarik. Di sini dikatakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap apa? Bapa. Ada satu pengakuan. Di mana apa? Dia mengaku dosanya apa? Kepada apa? Kepada orang tuanya, saudara. Bagaimana bisa menerima diri sendiri dan mengalami pengampunan dari Allah? Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang harus kita lakukan, kita menyadari kesalahan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, anak bungsu itu menyadari bahwa ia telah salah jalan dan hidupnya, saudara. Hancur. Dan dia sadar bahwa itu adalah salah. Kadang dalam kehidupan kita diperlukan apa? Sebuah kesadaran, saudara.
Ketika kita punya anak kecil, saudara, ketika anak kecil itu melakukan sebuah kesalahan, apa yang kita lakukan, saudara? Kita akan datang kepada anak kecil itu, kita akan sampaikan sesuatu kepada anak kita, saudara. Ya setuju, katakan amin. Tapi ketika anak itu melakukan kesalahan lagi, saudara, apa yang harus kita kerjakan, saudara? Kita mungkin akan datang kembali, mungkin akan pakai tangan kita, saudara, untuk memberitahu bahwa itu adalah suatu hal yang salah. Dan setelah itu kita akan duduk kembali, saudara. Dan anak itu melakukan kesalahan lagi, saudara. Dan apa yang kita kerjakan, saudara? Mungkin kita akan datang kepada anak itu untuk bicara yang lebih keras lagi, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang kita ini tidak menyadari bahwa kita salah, saudara. Banyak orang berkata, gampang, saya bisa melakukan sesuatu yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi menyadari sebuah kesalahan itu penting, perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan ketika Bapak Ibu boleh duduk di tempat ini, Bapak Ibu bisa menyadari bahwa apa? Kita ini adalah orang yang berdosa. Kalau saya mau tanya saudara, ada kayak orang yang tidak berdosa di hadapan saya? Mungkin kita akan berkata sama-sama, kita sama-sama Pak, kita juga sebagai orang yang berdosa. Tetapi satu perwujudan dalam kehidupan kita, saudara, kecil sekali ketika kita ini apa? Ketika kita ini tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Dan apa yang dilakukan oleh anak itu, saudara? Dia menyadari bahwa apa? Dia adalah orang yang berdosa terhadap surga dan terhadap apa? Bapaknya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin hari-hari ini kita boleh lihat, mungkin banyak kejadian permasalahan dalam kehidupan kita. Tetapi jarang sekali kita menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mari belajar sama-sama. Ketika kita ini salah di hadapan Tuhan, yes, kita nyadari bahwa itu apa? Hal yang salah. Dan Tuhan butuhkan itu, saudara. Anak bungsu itu pun berkata, aku ini sudah berdosa. Bahkan berdosa di hadapan apa? Allah Bapa, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, dia sadar, dia memutuskan diri, dia hidup apa? Di luar kehendak Allah, saudara. Karena dia menganggap bahwa apa? Kebahagiaan itu di luar dari orang tuanya, saudara. Dia punya harta yang banyak, dia foya-foya, saudara, berpesta. Setelah itu apa? Datanglah malapetaka terjadi dalam hidupnya, saudara. Dia harus makan makanan babi, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia ingat bahwa apa? Dia punya bapak di rumah, saudara. Dia memutuskan untuk kembali dan pulang, Bapak Ibu. Dan dia mengakui kesalahannya. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang proses Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk membuat kita ini sadar bahwa kita ini apa? Kita ini salah, saudara. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita nggak berpikir bahwa apa? Kita ini sebagai orang yang apa? Orang yang salah. Yang selalu bilang apa? Benar, dan selalu bilang benar, dan selalu bilang benar, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita belajar sama-sama bahwa kita harus mengakui bahwa setiap keputusan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, bahkan kita harus melakukan hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, adalah suatu keputusan yang baik dan tentu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, di ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh apa? Belas kasihan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini ada sesuatu yang menarik. Di mana bapaknya ini melihat bahwa apa? Ada anak yang mungkin sedang berlari, anak sedang berjalan. Dia melihat bahwa apa? Penuh dengan apa? Kerinduan untuk memeluk anaknya, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini dikatakan ketika dia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, hal yang kedua, saudara, untuk kita boleh mengampuni diri kita sendiri, saudara. Mari kita boleh lakukan. Kita ini belajar sama-sama, saudara, meninggalkan kesalahan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya
ketika kita ini melakukan kesalahan, gak akan pernah kita mengulang kesalahan yang lain. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar hari ini, Bapak Ibu sudah meninggalkan masa lalu. Tinggalkanlah masa lalu, saudara. Mari belajar sama-sama untuk kita menatap hari yang penuh dengan harapan. Hari yang penuh dengan rencana Tuhan. Hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari yang penuh dengan mukjizat. Hari yang penuh dengan sukacita. Dan tentunya kita harus belajar meninggalkan kesalahan kita, saudara. Jangan kita hanya berkata bahwa ya sudahlah, saya sudah salah. Ya sudahlah, saya sudah ngakuin. Tapi Bapak Ibu, ada satu perwujudan dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa apa? Bahwa kita ini harus belajar menyesal. Bangkit dan memutuskan untuk apa? Kembali kepada apa? Kembali kepada Tuhan, saudara. Dan anak bungsu itu dia memutuskan untuk kembali kepada apa? Kepada ayahnya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika dia kembali kepada ayahnya, dia percaya bahwa ayahnya mungkin akan menghajarnya, saudara. Mungkin ayahnya akan menghukumnya, ataupun ayahnya tidak akan menerimanya dia, Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ayahnya membuka tangannya. Dan dia merangkul dan mencium siapa? Mencium anaknya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, pernah beberapa hari, mungkin Bapak Ibu tidak berjumpa dengan anakmu, atau tidak berjumpa dengan keluargamu, saudara. Mungkin hari itu menjadi satu hal yang kita rindukan, saudara. Ketika kita ini bertemu dengan apa? Dengan keluarga kita, bertemu dengan anak kita, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, tentu konteksnya berbeda, saudara. Dengan apa yang terjadi di anak bungsu ini, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah meminta hartanya, dia sudah merampas harta orang tuanya, dan dia sudah berfoya-foya, saudara. Dan dia harus kembali. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia belajar untuk meninggalkan apa? Kesalahannya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ia berusaha untuk menyembunyikan pelanggarannya. Next, Kak Aldo. Dia berusaha untuk apa? Menyembunyikan pelanggarannya. Ya mungkin dia sudah buat. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin ketika kita ini belajar meninggalkan kesalahan dalam kehidupan kita, saudara, kita boleh percaya bahwa apa yang kita sudah tinggalkan, itu nggak akan pernah kembali dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita sudah tahu bahwa itu adalah satu hal yang salah. Hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dia datang dan merendahkan hati. Dia datang, saudara, kepada ayahnya. Mungkin ayahnya sudah kecewa, saudara. Tetapi ayahnya nggak pernah kecewa. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mungkin ada satu perkataan kita. Mungkin ada satu tindakan dalam kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang membuat hati Tuhan mungkin sudah kecewa dengan kehidupan kita, saudara. Tapi Tuhan mau ajarkan kita. Mari kita boleh tinggalkan kesalahan itu, saudara. Dan kita boleh belajar sama-sama pagi hari ini. Untuk kita bisa datang dan minta pengampunan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-20 dikatakan. Di ayat yang ke-20 dikatakan dengan jelas, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayah telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang saya kasihi, mendapatkan pengampunan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya ketika Bapak Ibu melihat anakmu dalam keadaan salah, pasti Bapak Ibu berharap dia datang dan memberikan pengampunan, betul? Betul, saudara. Tapi seberapa besar pengampunan yang Bapak Ibu berikan kepada anakmu, saudara. Tetapi di sini yang saya lihat, saudara, bagaimana anak bungsu ini mendapatkan pengampunan yang luar biasa, saudara. Dia datang kepada ayahnya, dia disambut oleh ayahnya, dan dia mendapat pengampunan yang luar biasa, saudara. Sang ayah menyambutnya dengan kasih, tanpa syarat. Dia membuka kedua tangannya, memeluk anaknya dengan kasih, saudara. Dan ini menjadi suatu perwujudan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, saudara, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan gak akan mengampuni, saudara.
Tapi belajar sama-sama pagi hari ini. Kalau Bapa yang baik itu memberikan pengampunan kepada anaknya, saudara. Demikian Tuhan yang baik itu memberikan pengampunan dalam kehidupan kita, saudara. Yang menjadi satu hal penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita ini apa? Setelah hidup diterima oleh Bapa kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, dia tidak dihukum, melainkan dia dipeluk oleh ayahnya. Dia dipulihkan sebagai anak dan dia terima kembali dan mendapatkan apa? Pemulihan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan kalau kita melihat ayat selanjutnya apa yang dilakukan oleh ayahnya, saudara. Dia membuat pesta yang meriah, saudara. Tetapi anak yang sulung dia bilang sama ayahnya, Bapak, kenapa harus membuat pesta kepada apa? Anak yang sulung yang sudah mengambil harta dan menghabiskan harta kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, di ayat yang ke-32, ayat yang terakhir. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ada suatu perwujudan nyata dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita ini belajar mengampuni dosa kita. Kita ini belajar untuk meninggalkan kesalahan kita, saudara. Karena kita tahu bahwa kita ini mendapatkan pengampunan. Tapi ketika pengampunan kita dapatkan dalam kehidupan kita, saudara, kita belajar sama-sama. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, bahwa pengampunan yang Tuhan berikan itu ada batasnya, saudara. Dan mari kita belajar sama-sama. Kalau di ayat ke-30 dikatakan, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati, saudara. Saya boleh belajar kembali menelaah ayat ini, saudara. Ternyata bukan mati secara apa? Fisik, Bapak Ibu. Tetapi ada satu kematian yang meninggalkan masa lalu, meninggalkan pribadi yang lama menjadi satu pribadi yang baru, saudara. Dan ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Kemarin saya masuk di kelas katekisasi baptisan, saya sampaikan bahwa baptisan itu bukan apa? Bukan menyelamatkan. Tapi sebagai tanda pertobatan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ada satu hal yang baik ketika kita ini belum dibaptis dan hidup setelah dibaptis, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mendapatkan pengampunan, mari kita layaknya kita ini menjadi orang yang hidup bebas. Karena sudah Tuhan ampuni dan kita mencari perkenanannya Tuhan. Tapi seberapa Bapak Ibu ini belajar Untuk mengerti bahwa apa? Tuhan itu sudah memberikan hidupnya buat kita, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, dikatakan adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, saudara. Bapaknya tidak melihat masa lalu dari anaknya yang hilang. Tetapi yang dia lihat adalah hidup yang baru. Ketika apa? Dia datang pada bapaknya yang baik. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang ketika kita salah, kita nggak pernah mau datang pada orang yang kita temuin, saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan hal yang salah. Mungkin anak kepada orang tua kepada anak. Tapi belajar pagi hari ini Bapak Ibu. Belajar untuk apa? Melihat bahwa ada rencana Tuhan yang besar ketika kita ini datang kepada orang dan mengakui sebuah kesalahan itu, saudara. Dan ini dikerjakan kepada anak yang bungsu. Dia datang kepada bapaknya. Mungkin bapaknya punya hak untuk tidak menerima. Bapaknya punya hak untuk tidak membuatkan pesta, saudara. Tetapi bapaknya melihat bahwa apa? Dia sudah hidup yang baru. Bapak Ibu yang saya kasih, saya rindu pagi hari ini. Mari kita boleh belajar sama-sama. Bahwa ada suatu rencana Tuhan ketika kita ini belajar untuk mengasihi apa? Diri kita sendiri. Dan mengampuni diri kita sendiri, saudara. Mungkin kita belum selesai dengan hidup kita, saudara. Kita masih lihat orang lain. Kita masih pingin apa yang dipakai oleh orang lain. Mungkin kita masih iri dengan orang lain. Mungkin kita masih benci kepada orang lain.
mungkin kepada orang tuamu, kepada anakmu, atau siapapun itu saudara. Tapi kalau Tuhan memberikan pengampunan dalam kehidupan kita, siapakah kita saudara untuk tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain? Jangan pengampunan dan berkat Tuhan itu berhenti dalam kehidupan kita, tapi lepaskan kepada banyak orang. Dan saya percaya saudara, ketika Bapak Ibu mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita saudara, banyak orang-orang di luar sana akan melihat bahwa apa? Bahwa kita adalah orang yang biasa yang dipakai Tuhan untuk mengampuni saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan saya percaya Bapak Ibu akan sulit mengampuni ketika ada apa? Sehelai rambut kita itu hilang, ataupun harta kita hilang, diambil orang. Tapi apakah kita harus juga mengutuk kepada orang lain saudara? No. Tapi mari belajar melepaskan hak kita itu kepada orang lain saudara. Apa yang hilang, Tuhan akan gantikan dengan cara yang luar biasa. Ini berkati Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari undang semua bagi berdiri. Mari renungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan pagi hari. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Oh, ku letakkan jalan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Bila kasih dan anugerah-Mu melawat buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Semuanya sia-sia buat setiap kami. Lepaskan berkat-Mu. Oh, hidup ini letakkan. Saya minta pendeta muda Elvira boleh berdoa pagi hari. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tapi Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Itulah sebabnya segala sesuatu Tuhan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, buatlah kami tetap percaya bahwa selalu ada rencana Tuhan yang indah yang Engkau terus nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Buat kami selalu berharap hanya kepadamu, dan buat kami terus percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan sudah ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar jadikan hidup kami Tuhan hidup yang senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Kau terus pakai hidupnya menjadi alat kemuliaan-Mu bersama dengan keluarga, dan Kau pakai dimanapun dia berada. Setiap
setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan yang terus memberkati banyak orang, dan nama Tuhan terus dimuliakan melalui kehidupan bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus membebat dalam hidup kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas kami undang untuk maju ke depan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman. Bagi yang bertugas silakan untuk maju. Pengumuman sepekan Minggu 31 Agustus 2025. Terima kasih kepada Pendeta Setiawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Selanjutnya, happy birthday Saudara Jabes Hadinata 25 Agustus, Ibu Kesia Kardina 27 Agustus, Ibu Roida Kristina Siregar. Kita nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Istri saya ulang tahun. Happy birthday darling. Worship leader Bapak Tobing, pelayan ibadah raya 7 September 2025 worship leader Bapak Tobing, singer 1 Bapak Ayong, singer 2 Ibu Rida, singer 3 Ibu Aling, musik Bapak Yoda, Bapak Yosia, Bapak Aven dan Saudari Feby, Aser Bapak Daniawan, pengumuman Bapak Edi, LCD Saudara John, perjamuan kudus Bapak Budiman dan Bapak Denny. Selanjutnya, info gereja telah dibuka kelas baptisan air bagi Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari juga yang rindu dibaptis secara selam dan lahir baru bisa mendaftar melalui sekretariat gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa memuji Tuhan, kita bisa dengarkan firman Tuhan. Selamat bertemu kembali ya yang saya kasihi Ibu Jenny ya dari Kendari. Sekarang tinggal di Kendari ya, Bu? Oh, di Ambon ya.
Oh iya yang Kendari yang satunya ini yang ya senang sekali bisa berjumpa ya. Tadi di depan saya cerita-cerita kalau saya ketemu dengan putrinya udah nggak kenal. Ya, dulu di sini masih TK, sekarang sudah kuliah. Ya, Tuhan berkati kehadirannya, senang sekali ya. Juga yang dari Kendari ya, Ibu Jenny Ambon ya. Ya Ambon, ini dari Kendari. Ya, selamat datang. Ira ya. Dulu saya panggil Ira, sekarang harus panggil Ibu. Sebab Tuhan sudah berkati 4 orang anak ya. Tuhan berkati. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama ya memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Amin. Kembali pada pamungkas ibadah kami, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan hari ini, Engkau ada bersama dengan kami. Inilah yang membuat hati kami penuh dengan sukacita. Sebab kasih Tuhan tiada pernah henti Tuhan berikan bagi kami. Segala pujian kami yang kami naikkan, kiranya ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami menyadari jauh dari sempurna, tetapi inilah yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memiliki kerinduan yang kuat untuk terus mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Betapa perlu bagi kami belajar mengampuni diri kami sendiri. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami dapat mematahkan ego kami. Sebab ketika kami mengampuni diri kami akan nampak sekali di dalam sikap dan perbuatan kami, sehingga orang pun dapat memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan tolong dan memberkatinya. Bahkan secara khusus hari ini hamba berdoa untuk Ibu Roida, di mana Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Ini adalah bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Apapun yang dialami dalam hidupnya, Tuhan menolong. Kalau hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu,
Karena ada satu tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri yang menuntun sampai dengan hari ini. Hamba mohon Tuhan, terus berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hati yang terus mengasihi-Mu dan mau terus mengabdi kepadamu Tuhan. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan berkati anak-anaknya. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan Jabez yang Tuhan tambahkan usianya. Dimanapun Jabez berada, Tuhan berkati hidupnya. Tuhan pakai masa mudanya, Tuhan berkati pekerjaannya. Biarlah semuanya itu Tuhan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu Kesia juga Tuhan berkati, di mana Engkau juga telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Dimanapun Ibu Kesia hari ini ada, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan juga memberkati kandungannya. Biarlah Tuhan kiranya penyertaan, pertolongan dan campur tangan Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangga, kasih Tuhan terus dapat dirasakan, sehingga di dalam menjalani kehidupan rumah tangga saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling mengampuni. Itulah yang terjadi di tengah-tengah hidup rumah tangganya, sehingga rumah tangganya menjadi contoh, menjadi kesaksian bagi tetangga-tetangga lain yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Ketika menjalankan roda usaha, biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan nyata di tengah-tengah usahanya. Yang bekerja, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Begitu juga tiada pernah henti hamba bawa terus dalam doa bagi anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik yang ada di kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Kiranya Tuhan terus dampingi anak-anak kami, berikan semangat di dalam belajar, berikan hikmat, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Tutup bungkus anak-anak kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami akan melihat anak-anak kami memiliki masa depan yang indah. Bahkan anak-anak kami dapat terus memuliakan dan mengagungkan Engkau. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, di mana hari-hari ini berada di tengah-tengah situasi yang begitu sulit untuk diatasi. Tidak mudah bagi bangsa kami untuk mengatasinya. Namun dalam kesempatan ini kami percaya kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan, Hamba mohon tangan-Mu menolong bangsa kami Indonesia. Tuhan, selamatkan bangsa kami.
Indonesia. Pulihkan negeri kami Tuhan. Jauhkan dari perpecahan bangsa kami. Jauhkan dari bencana. Berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Hamba mohon ya Tuhan, satukan seluruh hati rakyat Indonesia agar kami dapat hidup saling mengasihi, hidup bersama-sama membangun bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, lindungi setiap keluarga, setiap suku, bahkan generasi muda Tuhan, sehingga kami dapat hidup dalam damai, di dalam kebersamaan. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang sanggup menolong bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami Tuhan, sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat yang bepergian, biarlah tangan penyertaan-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai, kita akan bersaat teduh sebelum kita akan pulang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita telah mengikuti ibadah secara online dan offline. Yuk sama-sama kita like and subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.